Om Swastiastu, nama saya Niketutni Putrahayu, NPM 134, akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 9. Adapun pertanyaannya yaitu, menurut kelompok kalian, apakah pentingnya WOM dalam pemasaran suatu perusahaan? Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Astini dengan NPM 18321214456. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Windy. Pertanyaannya, seberapa pentingkah word of mouth dalam pemasaran suatu perusahaan? Jawabannya, word of mouth (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan memberikan informasi secara personal. Pentingnya word of mouth bagi perusahaan yaitu word of mouth adalah sumber informasi yang independen dan jujur. Ketika informasi datang dari seorang teman, itu lebih kredibel karena tidak ada associations dari orang dengan perusahaan atau produk. Word of mouth sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman dan kerabat. Word of mouth disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di dalamnya. Seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan kecuali mereka tertarik pada topik diskusi. Word of mouth menghasilkan media iklan informal. Word of mouth dapat mulai dan satu sumber tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial itu menyebar dengan cepat dan secara luas kepada orang lain. Word of mouth tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya, seperti ikatan sosial, waktu, keluarga, atau hambatan fisik lainnya. Baik, sekian jawaban dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Paniputu Guntur Wicaksana Lawak, MPM 18 3 21211139. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 9. Pertanyaannya, dari penjelasan kelompok kalian, rumah makan Babi Guling Panana membagikan nasi bungkus gratis. Apakah dengan aksi seperti itu dapat menaikkan citra usaha? Sekian pertanyaan dari saya. Om Santi Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Bagus Prangaditya, NPM 1832121146. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Guntur, yaitu dengan pertanyaannya, dari penjelasan kelompok kalian, rumah makan Babi Guling Pan Anda membagikan nasi bungkus gratis. Apakah dengan aksi tersebut dapat menaikkan citra usahanya? Berikut jawabannya. Menurut kelompok kami, apabila suatu tempat usaha melakukan kegiatan sosial seperti yang dilakukan rumah makan Babi Guling Pan Ana, dapat menaikkan citra usahanya, di mana masyarakat akan menilai positif terhadap rumah makan Babi Guling tersebut, dan dari kegiatan tersebut juga membuat rasa penasaran masyarakat sehingga mencari tahu lebih dalam produk apa sih yang dibuat oleh rumah makan Babi Guling Pan Ana, serta membuat brand image dari rumah makan Babi Guling Pan Ana menjadi lebih dikenal oleh kalangan masyarakat akibat dari kegiatan sosial yang dilakukannya. Saya Nyaman ini NPM 18321211480. Saya dari kelompok 3, kamu tanya kepada kelompok 9. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, seberapa penting komunikasi pemasaran dalam menggait pelanggan? Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Fena Santi Anissa, NPM 1932121534. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rai tentang seberapa penting komunikasi pemasaran untuk menggait konsumen. Jadi dalam berbisnis agar bisnis tersebut lancar dan berkembang tentu membutuhkan strategi. Nah, salah satu strategi dalam berbisnis yang harus dilakukan adalah strategi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran berarti memberikan informasi secara meluas kepada konsumen yang akan menjadi target market kita. Dalam komunikasi ini harus menggunakan strategi yang tepat dan tidak sembarangan. Komunikasi pemasaran sangat penting
untuk menggait konsumen karena yang pertama, kita dapat memberikan informasi tentang produk kita kepada konsumen. Yang kedua, memberikan informasi tentang keunggulan dan manfaat dari produk yang kita keluarkan. Yang ketiga, dapat menghadapi persaingan. Yang keempat, melalui komunikasi pemasaran, kita dapat membangun branding. Yang kelima, membangun hubungan dengan konsumen. Dan yang keenam, menjaga stabilitas bisnis. Yang ketujuh, melalui komunikasi pemasaran, kita dapat memahami keinginan konsumen. Dan setelah kita bisa memahami keinginan konsumen, maka kita dapat melakukan inovasi terhadap produk kita. Melalui masukan-masukan dari konsumen, kita dapat memperbaiki apa saja kekurangan dari produk kita dan semakin meningkatkan apa yang menjadi keunggulan dari produk yang kita keluarkan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Epi Wilantika dengan NPM 551. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 9. Pertanyaannya, menurut kalian, jelaskan arti penting pemilihan media sosial dalam komunikasi pemasaran. Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya Nyoman Regina Wijaya, NPM 183212110 akan menjawab pertanyaan dari Epi. Menurut kalian, jelaskan arti penting pemilihan media dalam komunikasi pemasaran. Menurut kami, jelaskan arti penting pemilihan media dalam marketing komunikasian. Kunci keberhasilan dari sebuah program komunikasi pemasaran terletak pada positioning produk yang jelas. Sebab seluruh esensi dari sebuah program komunikasi pemasaran, mulai dari perumusan pesan hingga pemilihan media komunikasi, mengacu pada postingan produk. Perusahaan yang memiliki postingan produk yang jelas akan lebih mudah merancang pesan dengan tepat kepada audiens sasaran. Selain dari postingan produk yang jelas, sumber penyampaian pesan harus memiliki kredibilitas. Kredibilitas sendiri dibangun di expertise dan trustworthiness. Sumber penyampaian pesan yang memiliki kedua unsur ini akan mempercepat proses adopsi pesan dalam benak audiens sasaran. Oleh karenanya, kedua unsur yang dimaksud tersebut sangat menentukan keberhasilan sebuah program komunikasi pemasaran. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putukania Pradita Meswari dengan NPM 18321211777 dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 9. Pertanyaannya adalah minat beli pada dasarnya berkaitan dengan mengapa dan bagaimana. Tingkah laku konsumen, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Rama Adiputra, NPM 18321211143. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kania dengan pertanyaan, minat beli pada dasarnya berkaitan dengan mengapa dan bagaimana tingkah laku konsumen. Sebutkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, yang pertama adanya faktor kebudayaan, yaitu faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Yang kedua adanya faktor kelas sosial, yaitu perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, serta peranan dan status sosial konsumen. Yang ketiga adanya faktor kelompok referensi kecil, yaitu kelompok kecil di sekitar individu yang menjadi rujukan bagaimana seseorang harus bersikap dan bertingkah laku, termasuk tingkah laku pembelian. Yang keempat adanya faktor keluarga. Keluarga dapat mempengaruhi perilaku pembelian. Keluarga adalah organisasi pembeli konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Yang kelima adanya faktor pengalaman. Berbagi informasi sebelumnya yang diperoleh seseorang akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Yang keenam adanya faktor kepribadian, yaitu kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Yang ketujuh adanya faktor sikap dan kepercayaan. Sikap adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk bereaksi terhadap suatu penawaran produk dalam masalah yang baik ataupun kurang baik secara konsisten. Kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap nilai-nilai tertentu yang akan mempengaruhi perilakunya. Dan yang terakhir adanya faktor konsep diri,
yaitu konsep diri merupakan cara bagi seseorang untuk melihat dirinya sendiri, dan pada saat yang sama ia mempunyai gambaran tentang diri orang lain. Sekian jawaban dari saya, jika ada salah kata kami mohon maaf.